Halo, selamat pagi anak-anak. Miss Deka hari ini akan menjelaskan tentang PPKN ya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban, nah sekarang kita belajar tentang pengertian hak dulu ya. Buka buku kalian halaman 45. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang kewajiban. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kalau hak itu adalah artinya sesuatu yang harus kita peroleh, harus kita dapatkan. Nah, di sini ada gambar ya. Kita juga memiliki hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semua orang memiliki hak yang sama ya. Di sini misalkan jelaskan dulu. Yang pertama, di sini ada hak anak di rumah. Nah, hak anak di rumah ini yang pertama kita pasti dapat mendapatkan kasih sayang. Nah, kalau di rumah kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari kakak, dari saudara-saudara kita semuanya. Kemudian ada yang kedua, kita juga berhak mendapatkan perlindungan. Kita berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, dari keluarga kita ya. Perlindungan ini artinya apa ya? Dari misalnya mara bahaya gitu ya. Makanya kadang orang tua kita sering ngingetin kita untuk jangan ini terluka, jangan begini nanti celaka. Nah, itu juga termasuk bentuk perlindungan ya. Kalau kita ada masalah juga pasti orang tua kita lah garda terdepan yang akan membantu kita begitu ya. Oke, kemudian yang ketiga nih hak untuk bermain. Nah, kita berhak untuk mendapatkan bermain gitu ya. Boleh bermain gitu ya. Jadi kita itu berhak mendapatkan untuk bermain bersama teman, bermain bersama kakak, dan bermain bersama adik. Kita kalau nggak dapat, misalnya dilarang, terus kita bisa loh misalnya bilang ke orang tuanya, "Mas, saya kan dapat hak untuk bermain, tolonglah beri saya hak untuk bermain." Tapi untuk beberapa hal mungkin kita pakai syarat, misalnya boleh bermain tapi 1 jam saja, misalnya boleh bermain tapi jangan kotor gitu. Itu biasanya orang tua seperti itu ya, maklum-maklum aja ya nak ya. Kemudian yang keempat ini hak mendapatkan kesehatan. Jadi kita berhak untuk mendapatkan kesehatan nak. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita terluka atau apa segala macam, itu kita bisa menuntut atau minta untuk diobatin oleh orang tua dan misalnya atau dibawa ke dokter. Nah, itu artinya mendapat kesehatan. Dan juga makan makanan yang sehat, itu juga kita punya hak untuk menuntut itu kepada orang tua ya. Nah, kemudian hak mendapatkan pendidikan. Nah, ini yang penting, kita sebagai anak itu berhak menuntut untuk dapat pendidikan, untuk dapat sekolah ya, untuk dapat terus belajar. Nah, itu kalau misalnya nggak dapat, kita wajib menuntutnya kepada orang tua gitu ya. Nah, di buku kalian juga ada itu di sana ada gambarnya juga ya, tapi sudah misalin di sini. Oke, yang kedua hak anak di sekolah. Nah, ada beberapa hal nih sebenarnya luas ya hak anak di sekolah ini, cuma Miss kasih poin-poinnya saja. Yang pertama, kita mendapatkan hak untuk pendidikan, artinya guru wajib memberikan pengajaran atau pendidikan ke kalian. Nah, kalian itu berhak dapat pelajaran dari guru, pelajaran dari sekolah itu wajib dapat ya. Kemudian kalian yang nomor 2 juga hak mendapatkan kasih sayang dari guru atau dari warga sekolah gitu ya. Kalian berhak mendapatkan kasih sayang itu gitu, perhatian dari guru gitu ya. Kalau gurunya pilih kasih ya minta aja, "Mami, saya juga diperhatiin dong," seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan ya, sama dengan orang tua di rumah, guru adalah orang tua di sekolah. Jadi kalian wajib mendapatkan berhak mendapatkan perlindungan dari sekolah, dari guru dan dari semua warga kepala sekolah atau stafnya seperti itu ya. Semuanya harus bisa melindungi kalian, oke? Nah, di buku kalian juga ada di sini dikatakan juga hak kita juga akan bertambah seiring bertambahnya usia. Misalnya saat kita tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor, nah
Jika kita sudah melampaui usia atau sudah berusia 17 tahun, kita baru memiliki hak untuk mengendarai sepeda motor ya, dan harus memiliki surat izin mengemudi. Jadi bagi kalian yang sudah mulai gaya-gaya naik motor itu belum boleh ya nak ya, karena usia kalian belum 17 tahun ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini hak sebagai warga masyarakat. Di sini ada beberapa penjabaran. Yang pertama, kita mendapatkan perlindungan hukum. Nah, sebagai warga masyarakat kita mendapatkan perlindungan hukum dari negara ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, sebagai warga negara atau sebagai warga masyarakat kita juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dari pemerintah. Seperti corona sekarang ini kelihatan sekali ya nak, pemerintah itu care sama kita gitu kan. Kita tuh dapat banyak bantuan dari pemerintah karena tahu ekonomi kita sedang sulit. Nah, ini termasuk hak yang kita dapatkan dari negara atau dari pemerintah, begitu ya. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Nah, kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih. Makanya kenapa kadang pemerintah daerah itu suka ini loh nak, apa sih, kayak sampah-sampah itu loh, tong sampah umum itu yang ada di satu truk gitu. Nah, itu kadang juga kalau misalnya kalian lihat nanti ada tukang sapu jalan seperti itu. Nah, itu termasuk upaya pemerintah dalam memberikan lingkungan yang bersih ya. Nanti misalnya bantuan tong sampah dari pemerintah seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada hidup tenang dan damai. Nah, makanya kenapa ada lembaga hukum. Nah, itu untuk menjamin masyarakatnya hidup tenang dan damai. Kita berhak hidup tenang dan damai ya nak ya. Kalau misalnya nggak tenang dan damai, kita pasti kan bisa nuntut ke misalnya Pak RT, lapor dong Pak RT itu buat ribut. Nah, itu hak kita ya. Kemudian yang kelima ya. Itu 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kelima, kita bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. Dan agama itu keyakinan yang harus memang kita pilih ya. Kita boleh pilih agama dan kita boleh memeluk agama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan ya. Jadi kalian punya hak gitu ya. Kemudian yang keenam, itu kita berhak berpendapat dan berorganisasi. Nah, kita boleh nak menyampaikan pendapat dengan prosedur yang misalnya yang sopan lah gitu, dengan yang prosedur yang sesuai lah gitu ya. Itu boleh, dan berorganisasi juga itu boleh gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita berhak mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, misalnya kita menekuni budaya misalnya Jawa, kita mau melestarikannya itu boleh banget gitu ya. Atau kalau di Kepri misalnya kita mau ngembangin bahasa Melayu, kita pakai bahasa Melayu dengan warga masyarakat, itu boleh banget gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada juga hak menggunakan fasilitas umum. Ini ada di buku kalian halaman 46. Di sini sudah Miss rangkum. Karena di sekitar kita ini banyak banget ya fasilitas umum. Nah, fasilitas umum ini merupakan tempat atau bangunan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang. Fasilitas umum yang ada di sekitar kita tuh antara lain tuh jalan raya, nak, trotoar, halte, taman bermain, atau tempat ibadah. Nah, sebagai warga masyarakat kita berhak untuk menggunakan fasilitas umum tersebut. Nah, berikut ini di sini nih ada beberapa hak warga masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum ya. Pertama, mendapatkan hak untuk bermain di taman bermain atau di lapangan. Kalau di tempat kita nih nggak ada kalau di sekitar kita nih kayaknya nggak ada di taman bermain ya nak ya. Tapi kalau di sekolah ada. Tapi kalau kalian ke Tanjung Uban tuh ada taman bermain di depan masjid besar tuh nak. Itu ada taman tuh bagus. Kalau kalian belum ke sana, kalian mungkin bolehlah ke sana untuk menikmati. Di situ tuh ada kayak perosotan, permainan anak-anak gitulah. Nah, itu kita bisa nikmati dengan catatan menjaga kebersihan ya. Kemudian kalau lapangan ini pasti di setiap desa pasti ada lapangan ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan hak untuk menggunakan jalan raya saat bepergian. Nah, ini kita boleh menggunakan jalan raya ya. Setiap orang menggunakan jalan raya itu untuk bepergian. Kalau ada yang larang-larang itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hak untuk menggunakan trotoar saat berjalan.
tahu kan, kemarin sudah Miss jelaskan ya, trotoar itu adalah jalan untuk pejalan kaki. Kemudian mendapatkan hak untuk menunggu kendaraan umum di halte. Nah, misalnya kita mau ke sekolah di halte Simpang Lago ya, kita nunggu bus di situ. Nah, kita mendapatkan hak untuk bisa nunggu di situ ya. Terus kemudian mendapatkan hak untuk menjalankan ibadah di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, kemudian mendapatkan hak menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan untuk menyeberang jalan. Oke, kemudian yang kedua, hak mengikuti kegiatan warga. Di buku kalian halaman 47 ya, kita itu hidup berdampingan bersama tetangga ya. Kemarin sudah Miss kasih tahu aturan-aturannya kalau kita bertetangga sama orang ya. Harus menjaga silaturahmi karena keluarga terdekat kita adalah tetangga. Untuk mempererat hubungan antar warga, biasanya diadakan juga kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan warga atau tetangga kita. Kegiatan-kegiatan tersebut boleh diikuti atau tidak diikuti oleh seluruh warga. Jadi, warga bebas menentukannya. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya atau contohnya ya, hak olahraga bersama tetangga. Kita juga punya hak untuk liburan bersama tetangga kalau ada kegiatan kampung ya biasanya ya. Hak untuk mengikuti posyandu di puskesmas nih biasanya. Kemudian hak mengikuti perkumpulan kampung, misalnya ada acara, ada apa, itu kita berhak ikut karena kita bagian dari kampung tersebut ya. Aktif dalam kegiatan masyarakat ini juga bisa meningkatkan kerukunan antar warga. Nah, kita juga saling mengenal sehingga tidak merasa canggung saat bertemu ya, atau kaku lah gitu ya. Kita pun tidak akan merasa segan saat meminta pertolongan kepada tetangga. Makanya hubungannya sama tetangga harus baik-baik ya nak ya, ingat itu ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Miss Dika, semoga bermanfaat. Thank you.